Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat hari Minggu buat kita semua. Puji Tuhan kalau hari ini Minggu Trinitatis, kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan yang Maha Kasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersaat teduh dan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itulah kiranya yang mengawali hati dan pikiranmu sekalian. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Minggu Trinitatis, 30 Mei 2021, tertulis dalam kitab Yohanes pasal 3, dimulai dari ayat 31 sampai 36. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah firman Tuhan. Topik minggu kita pada hari ini adalah Allah mengutus putranya dan mengaruniakan Roh Kudus. Yesus putra Allah diutus untuk menebus umat manusia yang berdosa. Bisa kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang besar kepada dunia ini tidak dapat diragukan lagi. Itu nyata, kekal, dan untuk selamanya. Namun bukan karena kasih-Nya dan anugerah yang besar itu, manusia dapat hidup semaunya. Dalam kasih dan kuasa-Nya pun, Tuhan akan bertindak bagi mereka yang tidak percaya dan tidak setia kepadanya. Tidak ada keselamatan bagi mereka yang tidak setia dan tidak percaya. Yesus Kristus adalah Mesias, Sang Juru Selamat umat manusia yang diberikan Allah untuk keselamatan dunia. Sekalipun dia adalah anak Allah yang datang dari surga dan berkata-kata soal kerajaan surga kepada manusia, tidak serta-merta membuat orang-orang percaya kepadanya. Karena kebanyakan kita hanya tahu karena mendengar saja. Sekalipun kita sudah mengalami kuasa mujizat-Nya, kadang kita kurang peka akan kasih dan kuasa Allah. Ini adalah karena kurangnya pengenalan kita akan Yesus. Kita kurang mengenal Yesus Kristus yang datang untuk menyelamatkan kita. Topik minggu kita pada hari ini di Minggu Trinitatis adalah Allah mengutus putranya dan mengaruniakan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yohanes menyaksikan siapa Yesus Kristus kepada banyak pengikutnya. Yohanes mengenal dirinya dan mengenal Yesus amat dalam. Sekalipun Yohanes datang lebih dulu dan bahkan Yohaneslah yang membaptis Yesus, ini bukan berarti Yohanes lebih hebat dan lebih besar daripada Yesus. Karena dia tahu bahwa Yesus adalah anak Allah yang datang dari sorga. Sementara Yohanes sendiri anak manusia yang datang dari dunia. Yohanes 3:31 mengatakan, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi,
termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Yohanes berseru-seru kepada umat manusia untuk bertobat dan datang kepada Yesus. Pertobatan yang lahir dari iman percaya kepada Yesus, Sang Juru Selamat. Karena sekalipun keselamatan adalah anugerah yang diberikan melalui kedatangan Yesus ke dunia ini, bukan berarti otomatis kita akan masuk ke dalam sorga bila kelak kita mati. Tidak. Lalu, siapakah yang akan sampai kepada sorga? Bukan mereka yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan mereka yang percaya dan melakukan kehendak Bapa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, percayalah kepada Yesus Sang Juru Selamat kita. Dia yang datang adalah sungguh sumber sukacita dan rahmat bagi mereka yang percaya. Beritakanlah Dia kepada semua bangsa, bukan dengan kata-kata, tetapi nyata dalam perbuatan. Bukan dengan cerita, tetapi nyata dalam tindakan. Sekalipun ini bukanlah hal yang mudah, tetapi sebagaimana Tuhan yang adalah setia dalam segala perkara kita, akan senantiasa menjaga dan memelihara kita agar tetap selamat. Tetapi sebaliknya, Tuhan tidak suka kepada mereka yang berjalan dalam tuntunan hatinya, menuruti segala hasrat dan keinginan dagingnya. Dan kepada mereka, murka Allah akan dinyatakan. Yohanes 3:36 berkata, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Percayalah kepada Yesus dan setialah kepadanya, karena kasih Allah akan terus nyata dalam kehidupan orang yang percaya. Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada setiap kita yang setia dan percaya kepadanya. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman Tuhan yang mengingatkan kami akan kehidupan kami. Betapa banyak berkat yang sudah Tuhan berikan. Anugerah keselamatan yang Tuhan curahkan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Biarlah kami memegang keselamatan kami. Dan kami tetap setia di dalam kehidupan kami. Percaya hanya di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.